حمدا نستجلب به الرضا ونستدفع به سوء القضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada siang hari ini di Masjid Baitul Taqwa Bea Cukai Kota Semarang, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sholat Jum'ah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah dua hal ini akan menjadikan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah wabah pandemi, banyak kesusahan datang melanda. Tidak sedikit kini orang yang sulit mencari nafkah, mengalami PHK, bangkrut, sehingga bertambahlah pengangguran-pengangguran yang ada. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita putus asa, apalagi sampai kemudian kita bermalas-malasan dalam bekerja dan berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam, agama yang kita peluk ini, menganjurkan kepada kita untuk bergerak, berkarya selama hayat masih dikandung badan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita ikuti, mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa berusaha dan berhati-hati terhadap waktu yang luang, karena waktu yang luang itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk menanamkan kemungkaran kepada orang-orang yang malas bekerja. Dengan kata lain, orang yang bekerja hakikatnya sedang merintis jalan menuju kemuliaan. Berjuang, bekerja, berusaha adalah sebuah keniscayaan di dalam hidup ini, baik dalam kondisi susah maupun senang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Athir di dalam kitabnya beliau mengatakan bekerja itu termasuk bagian daripada sunnah nabi-nabi terdahulu. Kalau kita membaca Nabi Zakaria, selain sebagai seorang nabi, beliau adalah tukang kayu. Nabi Daud, beliau membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Selain sebagai seorang nabi, beliau diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harta yang melimpah. Namun demikian, beliau tidak mengajarkan berpangku tangan dan mengharap belas kasihan dari umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda: "Li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu." Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya itu lebih mulia baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, apakah orang itu memberi atau menolaknya. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengambil contoh, misalnya masyarakat
lebih menghargai orang yang menjual sayur berkeliling, yang mampu menghidupi dirinya dan keluarganya, daripada orang-orang yang menganggur dan orang-orang yang meminta-minta. Orang yang bekerja gigih, semangat membanting tulang, mencari rezeki dengan keringat dan makan dari hasil itu, maka itu lebih mulia daripada makan dari pemberian orang lain dan dari hasil meminta-minta. Orang yang senantiasa bergerak dan bekerja menandakan keimanannya dalam kondisi aktif dan dinamis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam bekerja mencari nafkah ini ada 4 etos prinsip kerja yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama adalah tolabud dunya halalan, bekerja dengan cara mencari rezeki yang halal. Yang kedua adalah at-ta'affuf an su'alin nas, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup bagi orang lain. Yang ketiga adalah as-sa'yu ala iyalihi, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan yang keempat adalah at-ta'attuf ala jarihi, bekerja kita niatkan untuk meringankan beban tetangga-tetangga kita. Maka setelah memenuhi 4 kriteria di atas, nilai suatu pekerjaan itu diukur dari kualitas niat au sahihun niyah dan pelaksanaannya. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah, yang insya Allah kelak akan menghantarkan pelakunya ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang bersinar seperti rembulan di bulan purnama, sebagaimana dalam hadis jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian urian khutbah yang singkat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar bekerja keras, dan dengan bekerja keras Allah akan memuliakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi adkhala ibadahul mu'minina jannatan na'im wa amarahum bimujahadati syahawatir radhilati wa bisyukris syakirin wa adkhala ibadahul kafirina naral jahim ma'asy syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والفتن والأمراض المختلفة من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن